Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 31 Januari 2023, kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terberkati, hadirnya Tuhan dimanapun menjadi semacam daya magnet bagi banyak orang. Saat Jairus, kepala rumah ibadat, datang dan mohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sakit, Tuhan Yesus pun segera menanggapi dan berjalan bersamanya menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun mendapatkan kesembuhan hanya dengan menjamah jumbai jubah Tuhan tanpa mengganggu jalannya Tuhan dan rombongannya. Saudari-saudaraku yang terberkati, iman yang dinyatakan oleh perempuan itu, asal ku jamah saja jumbai jubahnya maka saya akan sembuh. Ia mendapatkan dari apa yang ia imani, perempuan itu sembuh dari sakitnya. Dalam mukjizat kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dan kepada seorang anak gadis dari kepala rumah ibadat yang dibangkitkan oleh Tuhan, menjadi nyatalah bela rasa dan belas kasih Tuhan. Hati Tuhan yang berbelas kasih menggerakkannya untuk segera hadir dan menghibur mereka yang membutuhkan. Satu keyakinan kita dari dua mukjizat sekaligus yang dibuat Tuhan hari ini, menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak perempuan Jairus yang sudah mati, menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dan hatinya tergerak untuk berbuat sesuatu melihat penderitaan dan kesusahan kita. Ia memberikan hidup baru, semangat baru, cara pandang baru di tengah gelapnya situasi hidup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Santo Yohanes Bosco imammu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa dan mengabdi hanya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.